Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman di Setia Mataram, Nusa Tenggara Barat? Salam dari Jogja. Sebelum saya memulai diskusi kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Ibu Dea Chandra Dewi, yang sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit pengalaman saya dan juga materi diskusi di mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik ini. Teman-teman di Setia Mataram yang berbahagia, di dalam perkembangan administrasi publik, kita mengenal 3 paradigma yang cukup monumental, yaitu Old Public Administration atau OPA, New Public Management atau NPM, dan juga New Public Service atau NPS. OPA diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Beliau adalah seorang politisi sekaligus akademisi, di mana Wilson menyarankan agar administrasi publik dipisahkan dari politik, atau dengan kata lain ada dikotomi antara politik dan juga administrasi. Konsep ini sebenarnya bagus karena seorang administrator publik harus menjalankan tugas dengan profesional, tidak terpengaruh oleh tendensi politik manapun. Namun dalam realitanya konsep OPA ini justru menghadapi masalah di mana birokrasi menjadi sangat kaku, bertele-tele, dan tanpa kepastian. Meski demikian, meskipun OPA ini memiliki kekurangan, akan tetapi tetap ada pelajaran yang bisa kita petik. Karena dari paradigma OPA ini kita belajar bahwa untuk membangun birokrasi diperlukan profesionalitas, diperlukan penerapan aturan, standarisasi yang tegas, dan juga sikap netral yang mendorong perilaku, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, setelah OPA, muncullah NPM. NPM ini banyak versinya sebenarnya, ada beberapa versi. Salah satu yang paling populer adalah 10 doktrin dalam buku Reinventing Government yang dipopulerkan oleh Gabler dan juga Osborne tahun 1992. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari NPM adalah bahwa pembangunan birokrasi itu harus memperhatikan market mechanism, mekanisme pasar, di mana masyarakat diperlakukan sebagai customer. Nah, sebagai implikasinya, maka birokrasi harus mendorong kompetisi, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, melakukan deregulasi, artinya regulasi yang bulat itu harus dikepras, memacu inovasi dan juga kreativitas, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel. Nah, namun dalam perkembangannya NPM memenuhi banyak kritikan juga. Karena dasar NPM itu adalah teori public choice, di mana ini sangat didominasi oleh kepentingan pribadi atau self-interest, sehingga konsep seperti public spirit, public service itu terabaikan. Dengan kata lain, munculnya NPM ini dianggap mengancam nilai inti dari sektor publik itu sendiri, yaitu citizen self-governance. Dan fungsi administrator sebagai servant of public interest atau pelayan publik itu menjadi terabaikan. Kenapa? Karena yang dikejar adalah business oriented. Kritik pada NPM memunculkan paradigma NPS. King dan Stevers tahun 1998 dalam bukunya Government is Us mendesak agar para administrator itu melibatkan warga negara. Birokrasi dituntut bersikap lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan semata mencari efisiensi setinggi-tingginya seperti yang dituntut dalam NPM. Nah, di NPS ini isu tentang justice, equity, participation, dan juga leadership dapat perhatian lebih besar. Sebagaimana buku yang diterbitkan oleh Den Hart and Den Hart, The New Public Service. Di situ kita banyak sekali berbicara tentang justice, equity, participation, dan juga leadership. Nah, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari paradigma NPS ini adalah bahwa birokrasi itu harus dibangun dengan tujuan memberikan perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai citizen, bukan customer. Dengan demikian, maka birokrasi akan mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga negara untuk berpartisipasi lebih jauh,
berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standar hingga lebih menghargai masyarakat. Nah, lalu bagaimana dengan administrasi publik di era disrupsi? Apa sih yang dimaksud dengan disrupsi? Secara bahasa, disrupsi artinya adalah kekacauan. Dalam KBBI disebut hal yang tercerabut dari akarnya, atau bahasa gampangnya ini adalah akibat dari digitalisasi dan Internet of Things. Sesuatu yang mungkin dulu nggak pernah terpikirkan, sekarang harus dilakukan. Siapkah kita? Di satu sisi kita mulai menunjukkan siap dengan semua itu. Apalagi pandemi memaksa kita harus semakin siap, dan semakin siap. Namun di sisi lain, kita juga terkadang masih menunjukkan ketidaksiapan. Padahal itu dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, kita masih harus copy legalisir KTP, padahal konon katanya KTP kita elektronik. Kita masih harus copy legalisir ijazah, padahal sekarang sudah ada sivil atau sistem verifikasi ijazah online. Nah, ke depan bagaimana birokrasi harus dibangun di era disrupsi ini? Yang pertama, birokrasi harus berorientasi pada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan humanis. Kedua, birokrasi harus adaptif dengan segala bentuk perubahan. Yang ketiga, birokrasi harus menekankan sustainability atau keberlanjutan di semua aspek. Yang keempat, birokrasi harus memberikan perhatian atau berorientasi pada perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat. Dan yang terakhir, birokrasi harus menghindari obesitas administrasi. Apa yang dimaksud dengan obesitas administrasi? Contohnya adalah sudah ada sistem online, tapi verifikasinya masih berbasis berkas. Teman-teman di Setia Mataram, sedikit itu penjelasan yang bisa saya berikan. Nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.